buat hari ini. Screen dan nah, buat hari ini tuh kita bakal bahas masih uji klasik, tapi kali ini kita tuh pakai data regresinya yang pakai variabelnya tuh lebih dari 2. Langsung. Nah, teman-teman ini langsung dimulai aja ya, walaupun masih 54 orang, nggak apa-apa, nanti yang lain nyusul aja. Jadi, sebenarnya materinya itu sama kayak yang sebelumnya, tapi kan kalau yang sebelumnya itu kita belajarnya cuman satu variabel independen sama satu variabel dependen, 1X, 1Y. Nah, yang sekarang kita belajarnya itu pakai beberapa variabel independen atau beberapa variabel bebas. Nah, nanti yang kita ujiin tetap sama, itu uji asumsi klasik, ada normalitas, linearitas, multikolinearitas, autokorelasi, sama heteroskedasitas. Mungkin nanti kita lebih belajar buat cara interpretasinya aja ya, karena yang aku lihat 2 tugas yang kemarin udah aku terima, itu masih banyak yang kurang tepat untuk menginterpretasi. Caranya udah benar, maksudnya hasilnya juga udah benar, tapi menginterpretasinya yang masih kurang. Apa ya, itu namanya komprehensif, apa sih bahasanya, nah kayak gitu. Bentar stop share pakai munculnya apa ya. Nah, kita langsung tutorial aja. Nanti yang lain menyusul aja ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kemarin kan kayak gini ya. Ini udah aku tulis nih komennya, ini namanya do file. Nah, ini tuh sebenarnya simple banget teman-teman. Nanti kalian aku kasih filenya ini. Jadi kalau udah dapet ini, kalian tinggalin ini di do, ini namanya di run. Ini kalau udah dipencet, loading. Nah, ini langsung muncul kayak gini kan grafiknya. Terus nah, dia langsung muncul dari yang pertama. Nih, regresi, terus dia uji normalitas, terus multikolinearitas, autokorelasi, dan komennya itu udah ada di sini semua. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak usah ini sih, apa namanya, nggak usah capek-capek ngetik satu-satu. Yang penting nanti kalau misalkan mau regresi pakai Duval itu yang harus diperhatikan adalah import Excel-nya ini itu tuh harus diganti, disesuaikan sama tempat kalian nyimpen data. Ini kan misal kalau di Windows itu kayak user, terus dokumen dan sebagainya, itu nanti diganti aja bagian ini. Terus bagian regresi ini juga disesuaikan sama datanya teman-teman. Terus kalau udah, nanti tinggal di run aja dari apa namanya, dari ini sebenarnya sama persis sama kayak yang kemarin, cuman bedanya kalau ini kan kita pakainya ada variabelnya itu penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, sama PDB per kapita. Jadi kita pakai 4 variabel independen sama variabel dependennya itu inflasi gitu. Jadi nanti teman-teman tugasnya itu nggak cuma satu variabel dependen sama satu variabel dependen independen, tapi nanti carinya satu variabel dependen, 1Y, dan 4X gitu. Terus tahunnya tetap sama. Jadi kemarin itu ada yang ngirim tugasnya itu dia tahunnya
banyak gitu, dia 2010 sampai 2019. Jadi yang benar itu rentangnya tuh 1 tahun, karena kan cross section ya. Kan kalau jenis data itu kan ada 3, ada yang namanya cross section, time series, sama data panel. Nah yang kita pakai ini tuh sekarang namanya data cross section. Nah, kalau data cross section itu dia pakainya rentang waktu 1 tahun aja. Sedangkan kalau time series itu 1X1Y, tapi dia tahunnya yang banyak rentangnya. Misalkan pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia gitu tahun 2010 sampai 2022. Nah, itu namanya data time series. Tapi kalau misalkan data cross section itu misalkan pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia pada tahun 2018. Dia benar-benar spesifik nyebutin tahunnya. Jangan kalau data panel itu beda lagi, dia itu juga tahunnya rentangnya banyak, biasanya 10 tahun, 5 tahun. Nah, tapi dia variabelnya juga banyak. Misalkan dia di provinsi DIY gitu, menyebutkannya seperti itu. Terus nanti dia pakai datanya seluruh kabupaten kota yang ada di DIY. Jadi 5 kabupaten kota yang ada di DIY. Kemudian ada rentang tahunnya 2010 sampai 2022 gitu misalkan. Itu namanya data panel. Seperti itu. Terus yang lainnya masih sama aja. Sama kayak yang kemarin ada uji heterocross, autokorelasi, terus multikolinearitas, sama heteroskedastisitas. Nah, itu nanti kalau kemarin itu kan cuman satu variabel independen. Nah, kalau yang sekarang karena dia ada 4, itu nanti kita harus interpretasikan satu-satu. Ada yang namanya dia pengujian hipotesis, ada yang uji simultan, sama yang uji parsial. Nah, kalau yang uji simultan karena dia ada banyak variabel, kalau uji simultan itu nanti dia mencari tahu hubungan tiap variabel ini terhadap Y-nya. Begitu. Jadi ada yang namanya uji secara bersama-sama, ada yang uji yang namanya itu per variabel. Kayak gitu. Nah, sekarang coba dijelasin pakai itu dulu sama ini ya Pak Vita. Nah, coba. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung interupsi aja. Misalkan ada yang nggak ngerti atau pengen ditanyain tuh boleh banget. Kita menunggu Pak Vita dulu. Oke, jadi kita mulai dari tutorial itu ya. Jadi itu 34%. Saya langsung korein data.
Nah, udah nih bisa import datanya. Cara pertama itu harus kita regress dulu. Udah kedengeran belum? Nah, cara pertama kita harus regress dulu ya di quick kayak kemarin, estimate equation. Nah, di sini Y-nya itu kan INF, inflasi ya. Kita tulis C terus yang satunya itu PPT. Satunya tuh salah penduduk. Pokoknya IPM. PPT dulu. Tiganya IPM, empatnya PDB. PDB. Ini tinggal ya ketemu ini kan nanti bisa diinterpretasi. Kalau di sini interpretasinya sama aja kayak kemarin itu kita jelasin di pertemuan kemarin sebelumnya. Ini kan ada empat X-nya kan, independennya. Ini yang terlihat tuh kalau variabel si penduduk dan PPT ini yang cuma berpengaruh terhadap si inflasi gitu. Lebih lengkapnya dijelasin sama Mbak Anin. Terus buat uji klasiknya ini kita bisa yang pertama itu kan uji normalitas. Nah caranya tuh di view terus residual diagnostik ini. Nah ini kan ada kalau di itu tuh pakainya histogram yang Depoevera itu. Nah kita lihat probability-nya dari sini nih. Apakah dia bebas dari datanya itu normal atau enggak. Kalau sini kelihatan kalau dia normal karena lebih dari 0,05. Selanjut lagi kita bisa tes normalitas. Bisa ke apa dulu ya, autocorrel. Kalau di autocorrel ini tinggal diklik aja di sini view, terus nih di sini kalau autocorrel tuh pakai yang ini nih, di result diagnostik di bagian serial correlation yang LNP. Ini tetap aja biarin ini hasilnya tuh yang di bagian sini ya. Ini yang ini probabilitas difference ya, karena dia lebih dari 0,05 jadi bebas dari autokorelasi. Terus nextnya kita
kita bisa tes heterokedastisitas. Caranya masih sama, review, terus residual diagnostik, terus di bagian heterokedastisitas kita pakainya Glaser. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya langsung di yang ini nih, lihat probabilitas super ini. Kita kelihatan kalau dia itu bebas dari heterokedastisitas karena datanya itu nilainya ini lebih besar dari 0,05. Yang selanjutnya itu kayak kurang satu lagi. Kalau cara multi-call ini tinggal di view, terus di bagian coefficient diagnostik ini kita pakai yang ini, variance inflation factor ini buat nyari tahu multi-call-nya. Habis itu kalau udah bisa kelihatan nih di bagian yang paling kanan ini, standard DIF ini. Kita lihat keempat variabel ini tuh lebih besar dari lebih besar dari 0. Ya, lihatnya dari ini keempat-empatnya tuh udah berarti terbebas dari multi-call gitu. Udah itu aja buat di Ifuse. Lanjut dengan Mbak Anin buat statanya. Ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Maka kita belajar interpretasi data aja ya. Oke. Ini kalau nggak ada yang tanya, aku anggap paham ya. Semoga memang paham. Kalau nggak, nanya aja nggak apa deh. Itu katanya sebenarnya sama sih sama yang kemarin. Ini cara interpretasinya. Ini sama aja sih, Stata sama Infuse. Jadi, nanti kalian bikinnya kayak gini. Misal,
Yang pertama itu uji asumsi klasiknya. Apa sih nulis klasik? Itu nanti kan ada uji hetero, terus uji multikol, uji normalitas, uji autokorelasi. Ini biasanya yang dipakai. Nah, nanti udah tahu ya kalau misalkan di uji asumsi klasik itu, ingat-ingat aja yang dilihat adalah probabilitasnya. Kalau misalkan dia lebih dari 0,05, artinya dia lolos uji dan datanya tuh bagus. Jadi biasanya kalau kalian pakai buat ngerjain tugas akhir, itu biasanya tuh harusnya datanya itu semuanya lolos dari ini. Itu namanya datanya udah bagus. Misalpun ada yang nggak lolos, berarti itu ada yang salah. Misal salah pun ada sih bisa dibetulkan, misal di different atau di log atau mungkin datanya yang kurang, datanya yang salah gitu. Nah, terus yang kedua, karena kita kan ada lebih dari satu variabel independen, itu nanti ada yang namanya pengujian hipotesis. Ini nanti kalian interpretasinya adalah yang pertama namanya koefisien determinasi itu R square, terus ada yang namanya uji simultan atau uji F, terus ada yang namanya uji parsial atau uji T. Nah, kalau ini nanti kalian interpretasi satu-satu ya. Jadi misalkan ini uji heteroskedasitas, kalian taruh gambarnya, terus kalian bawahnya itu diinterpretasi. Misalkan probabilitasnya itu lebih dari 0,05, berarti dia lolos uji. Kayak gitu. Nah, kita belajar yang pengujian hipotesis ini itu kita pakainya dari hasil regresi ini. Kayak gini nih. Apa tadi namanya yang pertama? Nah, koefisien determinasi. Ini pakai yang sebelumnya ya. Oh, yang pertama adalah lupa. Ini harus dibuat dulu model ininya, model regresinya. Masih ingat kan ya? Jadi kan ini variabelnya itu kan inflasi. Terus kita pakai variabel X1-nya itu penduduk. Ini kan minus ya, berarti tetap ditulis minus 4,7. Terus ini konstanta ding, maaf. Konstantanya 12,54 gitu misalkan. Mau ditulis semua, mau dibulutin boleh. Terus yang di sini karena minus, jadi dia minus 4,7 X1. Terus ditambah PPT-nya kan positif angkanya. Jadi ya, berapa tuh 0,09 X2. Terus IPM-nya kan minus 0,1 8 X3. Terus buat PDB-nya karena positif dia plus 0,00016. Nah, terus errornya. Nah, pengujian hipotesis ya? Oh iya, ini X4. Nanti misal pun ini kalian tulis penduduk gitu, nggak apa-apa. Terus ini TPT, terus ini misalkan ditulis IPM nggak apa-apa. Terus pengujian hipotesis nih, nanti judulnya. Nomor 1, koefisien Weber nulisnya gimana sih? Koefisien determinasi. Itu nanti kalian jelasin R square-nya. Jadi kan di sini R square-nya 0,24. Berarti dia itu menjelaskan variabelnya 24,30%, dijelaskan oleh variabel penduduk, TPT, IPM, dan PDB per kapita. Sedangkan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain. Itu ya, itu untuk koefisien determinasi itu menjelaskan R square. Nah, terus yang namanya uji simultan
itu uji secara bersama-sama. Jadi dia melihat seluruh variabel ini terhadap Y-nya. Nah, yang dilihat adalah F statistik. Yang di sini nih, Prof. Terus tanda panah, apa nih lebih besar F? Nah, ini kan 0,0799 karena dia lebih dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh secara signifikan, secara bersama-sama. Harusnya kalau data yang baik itu dia kurang dari 0,05 gitu. Jadi nanti interpretasinya itu berdasarkan apa ya, data probabilitas menunjukkan angka 0,0799, artinya secara bersama-sama variabel penduduk, variabel PPT, variabel IPM, variabel pendapatan PDB per kapita itu secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan kayak gitu. Nah, terus kalau yang apa tadi? Yang uji parsial. Nah, itu uji parsial itu dia menjelaskan satu-satu kayak gini nih. Kayak gini. Ini harusnya di atasnya deh. Uji parsial ini lihat probabilitas yang di sini nih. Dia juga harus ngecek dia signifikan atau enggak. Kalau nilai koefisien ini tuh dia kan cuman untuk melihat pengaruhnya positif atau negatif ya. Kayak gini nih. Ini yang di atas ini tuh salah nih, harusnya di atas. Salah ini. Nah, konstanta ini ganti wis 12,54 ya kan, ini menunjukkan apabila variabel ini bla 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 bla, maka inflasinya bernilai sekian. Nah, terus bawahnya koefisien pertumbuhan ditunjukkan salah. Ini koefisien penduduk, misal kita ini ya, yang penduduk ya. Nanti harus diinterpretasikan satu-satu. Ditunjukkan dengan X1 sebesar minus minus 4,70, artinya variabel penduduk berpengaruh, itu kan tandanya negatif, diganti negatif terhadap inflasi ketika terjadi penurunan, harusnya penurunan pertumbuhan penurunan inflasi. Jadi kalau dia negatif dia turun, tapi kalau positif dia peningkatan. Dia akan menurunkan, benar kan ya? Dia akan menurunkan inflasi sebesar sekian. Jadi ini nih 4,7. 4,70%. Kayak gini nanti diinterpretasiin satu-satu per variabel. Nah, kalau uji parsial ini pakainya lihat dari probabilitasnya. Misalnya kayak gini. Misalnya koefisien, lepas saja ya. Kenapa ya? Ini sempit. Astagfirullah. Koefisien penduduk yang ditunjukkan X1 menunjukkan probabilitas 0,799, artinya berarti dia itu karena dia kurang dari, karena dia semuanya lebih dari 0, enggak ding, ada yang ini kan yang penduduk dia lebih dari 0,05, berarti artinya dia artinya masih bahasanya kok artinya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel inflasi. Nah, ini kan ada nih data yang kurang dari 0,05, misalkan pakai yang IPM. Nanti sama, dia dijelasin koefisien IPM yang ditunjukkan dengan mana?
Oh, harusnya yang atas yang bawah. Salah ini benar. Nah, ini kalau misalkan yang nilainya signifikan itu kan yang di bawah 0,05. Berarti nanti interpretasinya tuh tinggal diubah aja. Misal koefisien IPM yang ditunjukkan dengan X4 gitu misalkan menunjukkan probabilitas 0,015, artinya kan dia kurang dari 0,05. Berarti variabel IPM ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel inflasi. Nah, itu nanti dijelasin satu-satu. Itu yang namanya uji parsial. Jadi dia menjelaskan satu persatu gitu hubungan sama variabel Y-nya. Dia tuh signifikan atau enggak. Nah, kalau yang simultan itu bedanya dia secara bersama-sama. Nah, kalau simultan kan tadi melihatnya itu ya uji F. Terus uji F. Nah, kalau uji parsial ini biasanya orang tuh nyebutnya uji T. Nah, gitu. Nah, kalau uji F ini dia secara bersama-sama yang dilihat adalah probabilitasnya. Terus nanti interpretasinya itu dia jadi satu. Misalkan ternyata kan probabilitasnya 0,07. Oh, dia lebih dari 0,05. Berarti variabel penduduk, TPT, IPM, sama pendapatan itu tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y atau variabel inflasi. Kayak gitu. Kamu paham ya? Ada yang mau tanya nggak? Ini ada si summary-nya. Summary nih. Pokoknya diingat-ingat aja kalau misalkan uji asumsi klasik itu apa? Salah ini. Kalau asumsi klasik itu dia dikatakan lolos kalau nilai probabilitasnya kan lebih dari 0,05. Nah, kalau baca hasil regresi itu kebalikannya, dia akan signifikan dan akan berpengaruh kalau probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Jadi jangan terbalik. Oke. Gitu aja sih, simple. Semoga paham ya. Ada yang mau tanyain nggak? Nanti membuat interpretasinya agak ini ya, maksudnya kalian uji asumsi klasiknya dulu tuh dijelasin kan satu-satu, baru terus nanti jangan lupa modelnya ini ditulis juga, terus dijelasin pengaruhnya, dilihat dari koefisien, habis itu pengujian hipotesis, dia koefisien determinasi, uji simultan sama parsial. Oke. Ada mau tanyain teman-teman? Cepat juga nih hari ini. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Tanya aja kalau bingung. Tanya dong teman-teman, karena ini berguna banget loh buat TA nanti kalian. Ya tugas akhir. Karena tutorial kayak gini tuh sebenarnya dulu kita juga nggak dapet ya Pak ya. Jadi nggak diajarkan sama dosen, belajar mandiri. Nggak apa. Ada yang mau tanya? Tanya aja ya. Kak, mau tanya Kak, saya. Itu kan yang koefisien penduduknya itu kan variabel penduduk itu berpengaruh negatif terhadap inflasi kan. Kenapa kok ketika terjadi penurunan penduduk sebesar 1% kok menurunkan inflasi ya? Itu bukannya hubungan yang positif ya Kak? Kalau negatif itu bukannya yang kayak ketika terjadi penurunan penduduk maka
inflasi itu akan meningkat gitu. Oke. Jadi sabar. Jadi itu iya benar tadi yang nanya harusnya kalau negatif itu berbanding terbalik. Ini kita typo. Jadi sini kan si variabel penduduk itu kan nilainya koefisiennya tuh minus kan. Nah, kalau minus itu berbanding terbalik. Jadi saat terjadi kenaikan lagi benar itu. Jadi saat terjadi kenaikan penduduk nih sebesar 1%, terus asumsi variabel lain ini tetap, maka itu akan menurunkan inflasi sebesar 0,47% kayak gitu. Jadi kalau benar negatif itu artinya dia berbanding terbalik nanti pas diinterpretasi. Jadi siapa yang nanya? Terima kasih. Silakan buat. Sini tadi ada yang nanya juga. Halo, dengar nggak tadi penjelasanku? Siapa yang nanya? Suaraku keluar kan nggak? Terus nih ada yang nanya lagi. Mbak boleh minta tolong dijelasin lagi uji simultan. Ini udah ini kan udah regresi. Nah, uji F. Jadi simultan itu kan si uji F ini. Nah, jadi
Oke. Nah, jadi kalau uji simultan itu dilihat dari si yang uji F ini nih, di probabilitas F itu kan 0,0799. Nah, itu berarti keempat variabel ini itu secara bersama-sama itu tidak berpengaruh secara signifikan ke variabel Y-nya, si inflasi kayak gitu. Jadi kita resiakan gimana? Udah paham? Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Gitu. Ini ada yang nanya. Jadi interpretasi dari uji klasik yang kayak uji normalitas, hetero itu interpretasinya sama nggak kayak si uji regresi ini, sama kayak regresi ini beda ya cara interpretasinya. Kalau buat regresi cara interpretasinya tuh kayak gini nih yang di slide ini. Kalau untuk uji asumsi, uji klasik kayak heteronorma itu nanti pakai ini pakai H0, H1 kayak gitu.
Jadi kalau si klasik ini dia harus lebih besar dari dia harus lebih besar dari 0,05. Sedangkan kalau si regresi ini tuh dia nilainya harus lebih kecil dari 0,05. Cara menginterpretasinya juga beda ya teman-teman. Masing-masing. Jadi nanti kalau diuji si klasik ini tuh tinggal satu-satu di interpretasi aja. Kayak kemarin yang minggu kemarin kan juga udah dijelasin caranya ya, pertemuan sebelumnya. Nah, misalkan hetero nih, dari data yang sudah kita olah nih dia besar, hasilnya dari 0,5, berarti dari uji laser ini karena dia probabilitasnya lebih besar dari 0,05, berarti artinya si model yang kita gunain ini itu terbebas dari heterovedasisitas kayak gitu. Terus ini dia nanya izin bertanya, berarti kemudian 3 hipotesis. Jadi berarti kalau kurang dari 0,5 ada yang nanya pengujian 3 hipotesis tadi, 3 hipotesis ya uji tadi maksudnya kalau kurang dari 0,05 itu berpengaruh sangat secara signifikan ya. Jadi kalau di regresi itu kalau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 itu dia pasti udah muncul lagi. Lanjut. Jadi kayak gitu udah dari ketentuan ya. Kalau kita mau regres ini pakai ketentuan yaitu nolnya itu kalau misalkan probabilitasnya lebih besar dari 0 kalau probabilitas itu kurang dari 0,05 itu dia berpengaruh secara signifikan. Dia nanya ya. Pokoknya kebalikannya kalau regresi itu dia harus kurang dari 0,5, kalau uji klasik itu dia harus lebih dari 0,05. Ada lagi yang mau nanya? Mbak, saya izin bertanya. Iya, apa? Kemarin kan saya pernah uji yang heteroskedastisitas, kalau pakai yang uji Gletser itu hasilnya
di bawah 0,05. Jadi kan nggak signifikan kan Mbak. Terus kemudian kan kalau di heteroskedastisitas, dia kan banyak kan Mbak pilihan ujinya. Ada uji Glasser, terus kemudian ada uji apa lagi gitu, saya lupa. Nah kalau saya pakai itu bisa di atas 0,05. Nah kalau kayak gitu tuh berpengaruh nggak ya Mbak terhadap hasil Nah, yang di... iya, biasanya tuh kalau uji Glasser itu kan memang banyak ya ujinya. Nah, itu pakai aja yang memang dia itu lolos. Karena biasanya setiap uji pakai model yang berbeda, itu hasilnya beda. Jadi boleh ambil salah satu aja, misalkan ternyata yang lolos itu yang uji KN Verbaset atau misalkan pakai uji Puspagan. Itu boleh pakai salah satunya aja. Jadi nggak harus dipakai semuanya. Jadi kita cari yang bisa lolos gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak. Iya, Aku sama-sama. nambahin lagi. Jadi kalau nanti TA itu jadi apa ya? Yang kita pakai uji itu tergantung kita dan pakuan apa sih acuan jurnal kita, acuan teori kita gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan asal pakai gitu. Jadi tergantung kalian tuh mau pakai acuan yang mana gitu loh. Jadi setiap apa yang kalian pilih itu harus ada buktinya gitu kalau TA nanti. Dan kalau TA itu juga pakainya data panel rata-rata ya. Kalau enggak pakai data apa sih primer. Itu ngolahnya juga biasanya pakai kayak gini sih, Stata, IQ, SPSS juga kadang-kadang. Itu. Karena kalau pakai data panel itu nanti ada yang namanya uji statistik. Jadi dia itu ada fixed effect model, terus random effect, common effect. Itu tuh untuk milih modelnya dulu, dia mau pakai yang mana gitu. Karena kan kalau data panel itu kan dia gabungan ya, cross section sama time series. Itu. Yang mau tanya lagi nggak? Tanya dong. Apa gitu yang belum paham. Maaf kalau misalkan kurang jelas, tanya aja. Kadang kita juga suka bingung kita ngomong apa. Bercanda. Yang mau tanyain lagi nggak? Itu tugasnya sama ya kayak yang sebelumnya. Cuman kan yang kalau yang sebelumnya itu kan satu variabel independen. Nah yang sekarang pakainya 4 variabel independennya. Terus tetap di apa interpretasi modelnya. Terus tadi ada yang pengujian hipotesis itu, uji simultan sama parsial. Sama jangan lupa ini linearitas, normalitas, auto, hetero. Kalau linearitas itu sebenarnya jarang dipakai ya kalau diuji kayak gini karena datanya akan selalu diasumsikan linear dan pasti dia linear ada di satu garis lurus gini loh ya. Grafik gitu. Begitu. Ada yang mau tanya? Tanya dong. Apa? Ada yang nanya emang? Ya. Bentar. Iya, pakainya data cross section tugasnya. Kalau data cross section itu ya dilihat apa tahunnya itu 1 tahun aja. Terus yang banyak itu variabelnya. Jadi jangan kebalik. Ada yang kemarin itu dia tahunnya yang panjang tuh 2010 sampai 2020 sekian. Cuman dia ya variabelnya apa ya kemarin tuh ada lupa lu siapa. Iya, jadi dia nggak pakai daerah. Jadi misalkan dia data penduduk tahun 2010 sampai 2019 terhadap variabel kemiskinan gitu. Kan harusnya kan itu ya data Indonesia gitu, misalkan kabupaten kota atau misalkan provinsi. Begitu. Aku share di ini ya, chat kali ya, bentar. Wait. Nanti ada yang save itunya ya, jangan lupa bentar.
Ini di save dulu. Nah, itu materinya aku kirim lewat chat sama filenya. Jadi nanti kalau di Stata kalian tinggal dimasukin aja itu filenya terus diganti Word filenya, alamat itunya, filenya, sama di bagian regress itu misalkan kalian disesuaikan sama data yang kalian pakai. Begitu. Terus nanti tinggal di run. Langsung deh dia muncul semua tanpa kalian harus satu per satu. Jadi enaknya kalau di Stata tuh kayak gitu. Kalian bisa nyimpen komennya, nanti kalian tinggal ngelanjutin. Gitu. Jadi nggak perlu dari awal kalian ulang, regress lagi, terus nyari data ini lagi yang kemarin udah apa ya, ini apa ya. Jadi tinggal nambah aja. Gitu. Oh ya datanya sekalian aku kirim deh biar kalian nyoba juga. Bentar. Nah iya. Nih, pinjam dulu. Apa ya? Data. Aku kirim. Mari. Dah. Udah. Udah. Ya, ayo. Mau nanya lagi nggak teman-teman? Belum kita sudahi. Kita tutup. Nggak ada. Nggak ada. Deh. Oke. Karena karena nggak ada yang nanya, jadi semoga paham, semoga apa yang aku sampaikan itu juga ada manfaatnya ya nanti. Terus abis itu jangan lupa tugasnya dikerjain, nanti dimasukin simaster juga. Terus misalkan kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya ke aku. Nomor kan udah ada ya di grup. Boleh nanti PM. Gitu. Oke. Makasih teman-teman waktunya. Kita ketemu 2 minggu lagi ya. Pokoknya sesuai jadwal yang pernah aku share itu ke ketua kelas kalian masing-masing. Lupa aku tanggal berapa. Oke. Oke, makasih semuanya. Kita tutup ya. Selamat siang. Kasih banyak waktunya ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, makasih banyak. Ya, Kak. Makasih. Makasih, Mbak. Ya.